Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman ya? Kembali lagi di podcast kita Kamu Beda. Nampaknya kita baru ketemu lagi hari ini. Dan ada beberapa informasi di podcast Kamu Beda yang akan saya share kepada teman-teman. Yang beberapa yang lalu kita dapat informasi kalau salah satu teman kita dari PT Kontak Perkasa ini mendapatkan penghasilan yang lebih wow gitu. Dan itu membuat dia berubah lebih drastis dari sebelumnya. Hari ini kita kedatangan satu lagi narasumber di podcast Kamu Beda. Dan ini mungkin bisa membawa pengalaman baru buat entah itu buat dia, buat beliau, dan buat teman-teman yang ada di luaran sana ya. Nah, langsung saja, tidak usah kita berlama-lama. Kita perkenalkan dulu siapa orangnya. Oke, kita sambut dia. Halo, Kak Rahmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat, asal saya dari Papua. Nah, selama di Makassar sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun di Makassar. Nah, itu selama 3 tahun itu 2 tahun pertama saya di jalan lah. Kerja di jalan, cuman di awal tahun 2023 ya tepatnya. 3 tahun itu dari tahun berapa di Makassar? Dari tahun 2020. 2020 datang ke sini sama sendiri? Sendiri saya merantau. Sendiri? Ya. Oke. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, narasumber kita inilah orangnya. Tadi asalnya katanya dia dari Papua. Datang ke sini dari tahun 2020. Nah, mengenal kantor Kontak Perkasa itu dari tahun berapa? Dari tahun 2023 sebenarnya, Pak. Awal tahun berarti? Awal tahun 2023. Sekarang bulan September. Terus berarti awal tahun Januari berarti? Februari? Februari saya mendaftar. Keterimanya Maret. Februari akhir lah. Februari akhir. Baru saya jadi terdaftarnya di Maret ya. Maret, iya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Iya. Oke, baik. Nah, teman-teman yang penasaran dengan Rahmat ini, kenapa saya masukkan dia di podcast kita Kamu Beda? Karena menurut saya di antara beberapa karyawan, dia adalah orang yang beda dari teman-teman yang lain. Bedanya karena apa? Nah, kita kupas ya. Kita kupas. Kenapa? Apa yang membuat dia beda? Tadi saya penasaran karena dia bilang sempat katanya dia di jalan. Nah, ini saya penasaran, maksudnya di jalan bagaimana ini? Di jalan apa atau bagaimana? Saya 2 tahun pertama tuh dari 2020 sampainya 2022. Oh ya, kan sudah 3 tahun katanya ya. 2020, 2021, 2023 baru ketemu KPI. Berarti 2 tahun di luar ya? Di 2 tahun di luar itu saya kerja di jalan seperti pengawas pekerjaan proyek-proyek. Kadang saya jadi buruh, kadang saya jadi tukang. Jadi kayak enggak jelas begitu ya? Enggak jelas. Enggak jelas. Hingga pada akhirnya kenapa bisa kayak memutuskan untuk berhenti dari situ semua? Karena saya pikir saya jauh-jauh dari Papua. Betul. Yang seharusnya sebenarnya pendapatan di Papua juga ya lumayan lah. Ya, sebenarnya. Kan, apalagi di sana kehidupan katanya ini ya. Cuman saya pikir jauh-jauh dari Papua ke Makassar masa saya jadi tukang-tukang kayak begini. Sedangkan saya lulusan di sana lulusan S1. Wah, S1 ternyata. S1. Wah, pendidikan apa? S1 apa? Saya teknik informatika. Teknik informatika, teman-teman. Jadi ternyata Kak Rahmat ini pendidikan teknik informatika. Teknik informatika. Pendidikan S1 loh. Betul. Semua kembali pada soft skill dan kemauan ya. Betul. Kemauan yang penting atau skill? Kalau saya kemauan. Kemauan ya, lebih penting. Oke. Nah, saya penasaran 2 tahun di jalan ke sana kemari hingga pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Setelah itu, nah, pas saya berhenti, malamnya saya lihat Instagram, media sosial ada buka lowongan kerja. Dan itu arahnya ke KPF atau tempat yang lain? Arahnya langsung ke KPF. Nah, cuman sebelum itu saya searching. Ini cocok ini kayaknya untuk saya. Gitu. Di bagian administrasi dan sebagainya. Apalagi saya di jalan. Nah, sudah mendaftar, Mak. Di akhir bulan Februari. Akhir Februari itu hubungi salah satu di sini karyawan atau admin informasi ya. Setelah itu diarahkan untuk datang ke sini. Apa yang dilakukan? Bawa CV atau apa? Saya bawa CV. Bawa CV semua. Terus saya hari pertama tuh saya bawa CV, langsung wawancara. Wah, langsung wawancara. Interview maksudnya. Interview. Setelah itu dapat info untuk lanjut lagi. Besoknya ikut. Di situ saya chat lagi yang sumber informasi tadi ini. Pak, saya lolos. Habis itu dipanggil untuk lanjut lagi. Dan lanjut kegiatan.
Prosesnya ada beberapa ya? Iya, ada beberapa. Oke. Prosesnya ada beberapa yang dilakukan. Kan kegiatannya berarti ada proses training, interview, kemudian masuk di Maret itu. Di Maret. Kemudian Maret, lanjut proses masuk di kontak perkasa itu berlangsung ya, seperti itu. Hingga pada akhirnya kamu mengalami yang namanya prakerja di kantor ini ya. Iya. Oke, di tahun 2023. 2023. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan sejak awal masuk? Awal masuk pertama menurut saya tantangan sih. Ya, kenapa? Tantangan yang pertama ya saya dapat pengalaman baru. Oke. Pengalaman baru, terus saya tidak pernah kerja di kantor sebesar ini. Terus Oke. ruangan-ruangannya maksudnya saya gitu masuk tau. Kan di Papua kan saya selama di sana jarang saya lihat kayak begini. Oh, gitu. Iya, ketika Di saya Papua masuk, bagian mana? saya di bagian pedalamannya. Pedalaman. Ya, Oke. begitu saya naik masuk di lift sudah, weh, di sini sudah kayaknya kantorku ini. Iya, sudah membayangkan. sudah ternyata ini kayaknya kantor saya. harus lolos ini. Oke, wajib lolos sih. Iya, wajib. karena saya lihat, tidak bisa ini kayak begini, berarti orang tua kalau di rumah lihat Iya, keren betul. lah. Iya. Nah, kantor udah keren. Terus tempatnya Anda bilang tempatnya bagus. Nah, pasti orang penasaran Iya. sih. Itu kerja apa sih? Terus penghasilannya berapa? Mungkin kalau pekerjaan umum sih biasa Iya, orang pekerjaan. betul. Nah, saya penasaran teman-teman, saya penasaran dengan income yang didapatkan oleh saudara kita Rahmat. Karena di podcast sebelumnya ada mendapatkan income yang kurang lebih 80 jutaan seperti itu. Nah, saya dengar-dengar kemarin teman kita ini, saya panggilnya Kak Rahmat Iya. saja ya. Katanya informasi yang saya dapat dari admin kantor saya, kalau katanya dia ini dapat income di tanggal 10